Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi laporan keuangan pada PT Honda Rias Motor menggunakan software ABSS Premier versi 20. Di sini saya Rizka sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok kami yang pertama ada Rina Nurfadila, yang kedua ada Sarah Mauludi Aranda, yang ketiga ada Silvinis Pisang Abani, dan yang terakhir yaitu Titi Sumarni. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial penginputan ABSS Premiere versi 20 yang akan disampaikan oleh presentator kami yaitu Rina Nurfadila. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat database perusahaan. Yang pertama, buka software ABSS Premier versi 20 dengan mengklik ganda icon ABSS Premier versi 20. Lalu akan muncul tampilan Welcome to ABSS Premier. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Selanjutnya muncul kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Lalu akan tampil jendela Company Information seperti di bawah, kemudian isi data sesuai data perusahaan. Seperti di bawah, lalu klik Next. Yang kelima, pada kotak dialog di bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan transaksi perusahaan, lalu klik Next. Pada Please Confirm your accounting information, pastikan pada tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Lalu klik. Maka akan ada tampilan account list. Pilih option ketiga yaitu I would like to group my own accounts. Please launch I begin using ABSS Premier. Setelah itu klik. Pada kotak dialog Company File Assistant, bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil informasi congratulations karena telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier versi 20. Kemudian pada kotak dialog Company File Assistant bagian Close Session, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Berikut tampilan ABSS Premier Honda Motor. Selanjutnya ada Setup Reference. Yang pertama, klik menu Setup, lalu klik Reference. Pada bagian Tab System, pilih I build in multi-couple currencies dan akan tampil pesan seperti gambar di bawah, lalu klik OK. Di bagian Tab Windows, mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam ABSS seperti tata letak setiap Windows, simbol mata uang, memilih yang akan diizinkan tampil dan disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi automatically check spelling in text file before recording transaction. Setelah dihilangkan lalu klik OK. Di bagian Tab Sales, checklist pada opsi Long for Duplication Invoice Number of Record Sales. Lalu klik button Terms untuk membuat termin pembayaran. Isikan data termin pada kotak dialog Credit Terms, lalu klik tombol OK. Pada bagian Tab Purchase, klik pada opsi One for Duplicate Purchase Order Number on Recorded Purchase. Lalu pada bagian Tab Security, klik tombol User ID. Selanjutnya klik tombol Menu, lalu isikan data berdasarkan masing-masing pada kolom User ID. Selanjutnya klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID. Selanjutnya ada setup mata uang account.
Setelah memaksudkan fasilitas cryptocurrency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu marka standar internasional, yaitu unit status dollar. Supaya sesuai dengan kondisi Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar nama mata uang yang perlu dibuat. Cara mengikuti ABSF yaitu yang pertama, pilih menulis, selanjutnya currency, kemudian akan tampil daftar nama mata uang yang sudah disediakan oleh ABSF Premier. Dari daftar nama mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan. Dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Selanjutnya, untuk mata uang rupiah, pada kotak dialog currency klik anak panah di bawah unit status dollar atau klik tombol edit output. Isikan pada kotak dialog currency list menjadi seperti berikut. Currency kode, isikan dengan kode untuk mata uang. Untuk studi kasus ini, ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Untuk currency name, isikan dengan nama mata uang. Untuk kasus studi kasus perusahaan ini, ubah nama mata uang menjadi status dollar menjadi rupiah. Selanjutnya, currency simbol diisi dengan simbol mata uang. Dan untuk studi kasus perusahaan ini, ubah simbolnya dari US dollar menjadi rupiah tanpa titik. Selanjutnya klik OK. Dan ada mata uangnya status dollar. Untuk membuat mata uang status dollar dengan cara klik tombol new, isikan data menjadi seperti berikut. Currency kode, isi data USD. Currency name, isi data unit status dollar. With exchange rate, isi data sebesar 14.500. Dan untuk currency simbol, isi data menjadi US dollar. Selanjutnya ada setup data akun. Berikut ada cara untuk memasukkan data tersebut menggunakan ABSF. Yang pertama, klik new account list dengan mengganti mata uang USD. Selanjutnya model akun list, dan pada tab akun pilih new, kemudian buat akun cash dengan type akun adalah bank seperti gambar di bawah ini. Lalu di bagian tab details, pilih currency exchange account dan semula IDR menjadi mata uang asing USD. Maka secara otomatis akan terbentuk akun cash exchange seperti yang ada di bawah ini. Lalu untuk edit akun 10111 atau cash USD exchange, akun type diubah menjadi bank. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk pembuatan akun yang digunakan mata uang asing. Lalu ada setup link account. Yang pertama, link account yang diisikan dari menu setup. Selanjutnya, link account mata uang IDR. Link account yang diisikan pada menu list currency, isikan link account pada tab receivable seperti gambar di bawah ini. Paket akun for tracking receivable list currency diisikan dengan kode 11120 yaitu pihak usaha. Lalu bank account for customer service in this currency diisi dengan kode 1111 yaitu bank BNI. Selanjutnya untuk link account yang diisikan dari menu currency, isikan pada tab payable seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk link account mata uang USD,
Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing, maka harus menentukan kembali akun untuk setiap mata uang asing tersebut. Selanjutnya, in account yang diisikan pada menulis kategori. Berikut langkah-langkah membuat teks. Yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih kategori, lalu klik menulis. Selanjutnya, tambahkan detail data kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol Enter. Lakukan langkah yang sama seperti gambar di atas untuk membuat data kategori itu. In account yang diisikan dari menulis, custom list and style ini price level. Berikut daftar price level yang perlu dibuat. Caranya yaitu, di langkah pertama bagian tab menulis, pilih custom list dan price inline. Lalu pilih price level. Selanjutnya pada bagian price level, kita seperti gambar di bawah ini, lalu klik OK. Selanjutnya ada setup in account dan account. Yang pertama pilih menu setup in account, dan bank account. Isikan sesuai data yang diinginkan seperti gambar di bawah ini. Lalu klik. Selanjutnya ada pembuatan data pajak. Langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membuat pajak seperti yang ada di tabel. Yang pertama, kliknya pada teks kode list. Kemudian lakukan perubahan data seperti pada gambar di bawah berikut. Lalu klik copy. Selanjutnya ada pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut ada data customer, supplier, dan employee yang dimiliki oleh PT Honda Rias Motor. Berikut langkah untuk mengisikan data customer, supplier, dan employee. Yang pertama ada data customer, pilih menu card file, card digit. Yang kedua pilih jenis customer, lalu klik new. Isikan data seperti gambar di bawah ini. Pada tab profil, isikan data sebagai berikut. Card type, pilih tipe customer. Designation, pilih company. Name, isikan nama customer, misalkan PT Budi Jaya Motor. Lalu untuk card ID, ketikkan nomor ID misalkan C001. Lalu untuk currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan. Misal untuk PT Budi Jaya Motor, jenis mata uang yang dipilih adalah 3R. Untuk location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat pengiriman. Lalu untuk inactive card, checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Pada tab selling details, isikan data seperti gambar di bawah ini. Untuk item terus level, diisikan IDF, tax code, PPN, dan freight tax code yaitu NT. Lakukan langkah yang sama untuk data card list customer berikutnya. Berikut hasil data customer yang sudah diinput pada software ABFS Premier. Selanjutnya ada data supplier, pilih menu card file, card list, pilih jenis supplier, lalu klik new. Selanjutnya isi data seperti gambar di bawah ini. Pada tab profile, isikan data sebagai berikut. Card type, pilih type supplier. Lalu ada signature, pilih company. Name, ketikkan nama supplier, misal PT Motorcycle Service. Lalu untuk card ID, ketik nomor ID, misal F002. Selanjutnya ada currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan. Misal untuk PT Motorcycle One Service, jenis mata uang yang digunakan adalah USD. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat pengiriman.
Dan untuk inactive card, checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Dan untuk pada tab buying detail, isikan data seperti gambar di bawah ini. Untuk item base level, isikan IDF, export VPN, dan page export yaitu NT. Lakukan langkah yang sama untuk data code di supplier berikut. Berikut hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABS Premier versi 20. Selanjutnya untuk data employee, pilih menu card file, card list, pilih jenis employee, new, lalu isikan data seperti di bawah ini. Pada page profile, isikan data sebagai berikut. Card type, pilih tipe employee, untuk designation, pilih individual, dan untuk nama, ketikkan nama karyawan misalkan Mutiara. Card ID, ketikkan nomor ID, misal E001. Currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan. Misal untuk Mutiara, jenis mata uang yang dipilih adalah IDR. Location, tetapkan alamat, dan inactive card, checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Langkah-langkah yang sama untuk data hasil supplier berikutnya. Berikut hasil data info yang sudah diinput pada software ABS Premier versi 20. Baik, saya lanjutkan. Untuk poin H, setup saldo awal akun atau opening balance. Di sini tersedia kolom daftar list akun-akun yang akan diinput ke saldo awal akun. Berikut cara untuk mengisikan saldo awal neraca, yaitu yang pertama, pilih menu setup, lalu pilih balance, dan klik account opening balance. Tambahkan untuk saldo awal sebagai berikut. Akun dengan mata uang asing diisikan sebesar nilai mata uang asing, maka software ABS Premier versi 20 akan menghitung otomatis sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menulis currencies. Selanjutnya, masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Misalnya untuk perkiraan akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan price. Kita bisa lihat gambar di bawah ini. Yang keempat, masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing sesuai dengan neraca saldo tahun 2020. Yang kelima, pada saat menginput nominal mata uang USD, akun exchange secara default akan berubah oleh software ABSS dengan mengklik Calculate Now. Di sini kita bisa lihat Calculate Now. Yang keenam, setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange, Account Opening, dan lalu klik OK. Ini adalah kotak dialog Confirm Exchange, Account Opening Balance-nya, kita klik saja OK. Terus, hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog Account Opening Balance bisa dilihat di bawah ini. Dan catatannya untuk amount left to be allocated ini harus 0 ya guys ya. Terus selanjutnya di poin I, pencatatan saldo piutang. Data saldo piutang PT Honda Rias Motor sebagai berikut. Untuk card type customer ada 2 customer, yang pertama PT Budijaya Motor, yang kedua PT Motion. Untuk PT Budijaya Motor dengan invoice 001 dengan date 31 Desember 2020, dan untuk saldo piutangnya di 42.500 dengan job, produk, dan kategori lokal. Untuk customer Motion Sport invoice 002 di tanggal 31 Desember 2020 dengan saldo piutang di 150 USD dengan job, produk, dan kategorinya overseas. Langkah-langkah untuk menginput saldo piutang. Yang pertama, pada menu setup, balance, customer balance, lalu pilih jenis currency dan sesuaikan dengan data customer. Contoh, kita masukkan customer yang USD. Kita klik di currency, lalu klik USD, use currency. Di sini bisa lihat use currency di USD. Yang ketiga, pilih customer yang akan dibuatkan saldo piutangnya, contoh PT Motion Sport. Lalu klik Add Cell. Yang keempat, isikan data-data sesuai dengan ketentuan yang ada pada tabel di atas. Kemudian klik OK. Kita isikan sesuai data tabel yang sudah saya bacakan tadi. Yang kelima, lanjutkan mengisi saldo piutang sampai muncul pesan seperti di bawah ini.
Dan lakukan langkah yang sama untuk customer lainnya sesuai dengan currency-nya dan job-nya serta kategorinya masing-masing. Poin J, di sini kita melakukan pencatatan saldo hutang. Untuk supplier, dengan nama PT Sumber Rejeki dengan nomor invoice 01 di tanggal 31 Desember 2020 dengan saldo hutang 70.600, jobnya di P, kategorinya di L. Supplier juga yang kedua PT Motorcycle One Service di invoice 02, date-nya 31 Desember 2020 untuk saldo hutangnya di 200 USD dengan job jasa kategorinya yaitu overseas. Langkah-langkah untuk menginput saldo hutang sendiri, yang pertama pada menu setup, lalu klik balance, lalu pilih supplier balance. Yang kedua, pilih jenis currency dan sesuaikan dengan data customer-nya. Contoh yang kita ambil data customer dengan menggunakan currency IDR. Klik currency IDR, lalu klik use currency. Yang ketiga, pilih customer yang akan dibuatkan saldo piutangnya. Karena ini kita menggunakan IDR, jadi untuk suppliernya kita yaitu PT Sumber Rejeki. Lalu setelah itu klik add purchase. Yang keempat, isikan data-data sesuai dengan ketentuan yang ada pada tabel di atas, kemudian klik OK. Di sini untuk total hutangnya ada 70.600, kita isikan saja sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Lalu setelah sudah sesuai dan sudah terisi semua, klik OK. Yang kelima, lanjutkan mengisi saldo piutang sampai muncul pesan seperti di bawah ini. Lalu klik saja OK dan lakukan langkah yang sama untuk supplier berikutnya dengan currency, job, dan kategorinya masing-masing. Di poin K, pencatatan persediaan barang. Di sini ada data persediaan barang yang bisa kita lihat. Di antaranya ada item kode, terus ada name, selling price, price level USD, quantity, unit cost. Bisa dilihat di sini. Untuk cara penginputannya sendiri, yang pertama yaitu pilih modul inventory. Nih, inventory. Yang kedua, item list. Lalu klik new. Di tab profile, kita isikan di sini sesuai dengan gambar. Sesuai dengan item number-nya, sesuai dengan list data persediaan di atas yang sudah saya tampilkan. Setelah sudah sesuai, kita lanjut ke tab buying detail. Untuk item detailnya kita lewatin saja. Kita ke buying detail, lakukan seperti di gambar. Untuk PPN-nya di sini pakai PPN. Untuk buying unit of measure-nya kita pakai unit. Dan untuk number of item per buying unitnya 1. Minimum level for restocking left di sini isikan 2. Dan klik OK. Untuk detail selling detail, kita bisa isikan best selling price-nya sesuai dengan list persediaan barang di atas. Lalu isikan selling unit of measure unit, number of item per selling unit yaitu 1. Di sini jangan lupa text code-nya yaitu PPN. Setelah itu klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk menginput semua data persediaan yang ada. Berikut data persediaan yang sudah diinput ke dalam sistem ABSS Premiere versi 20. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persediaan. Yang L di sini ada pembuatan data job. Kita di sini ada 2, yang pertama J jasa dan P produk. Berikut langkah-langkah pembuatan data job. Yang pertama di bagian menulis, kemudian pilih job, lalu klik new. Terus yang kedua tambahkan detail job yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Untuk yang pertama yaitu J berarti jasa, klik OK saja. Lakukan hal yang sama seperti pada gambar di atas untuk membuat job berikutnya yaitu di produk. Langkah di M yaitu saldo persediaan barang. Saldo persediaan barang per 1 Januari 2021. Di sini ada item kode, ada name, selling price, price level USD, ada quantity dan unit cost. Langkah-langkah untuk setup opening balance
di inventory, yaitu yang pertama pada command center pilih inventory, command center inventory, terus pilih count inventory. Lalu isikan data sesuai dengan quantity yang ada di saldo persediaan barang. Lalu klik adjust inventory. Yang keempat, tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan, setelah itu klik continue. Yang kelima, klik opening balance. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel di atas dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Kita masukkan di unit cost-nya sesuai dengan list persediaan barang di atas. Setelah sudah selesai semua di-input, klik record. Yang kedelapan, tekan Shift RLR untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah di-input seperti pada gambar di bawah ini. Kita bisa lihat di sini jurnalnya. Lalu setelah itu akan dilanjutkan rekan saya pembahasannya. Selanjutnya bab 2, saya akan menjelaskan tentang data transaksi perusahaan. Yang pertama, transaksi kas masuk. Dari PT Honda Rias Motor, bukti kas masuknya nomornya TR001 tanggal 6 Januari 2021, diterima dari Bank Mandiri sejumlah 3.500.000 untuk pengisian kas. Penyelesaiannya, yang pertama pilih modul account, lalu transfer money, isikan data transaksi seperti gambar di bawah ini. Setelah diisi, klik record. Transaksi selanjutnya itu kas keluar. PT Honda Rias, bukti kas keluar, referensi nomor KK 250101 dengan nomor KK 001 tanggal 25 Januari 2021, dibayar kepada Mutiara jumlah 3.800.000 untuk pembayaran gaji karyawan. Penyelesaiannya, pilih modul account, lalu ke record journal entry, isikan data transaksi pembayaran seperti di gambar ini. Setelah itu, tekan Ctrl R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut. Apabila sudah sesuai, maka langsung klik OK. Langsung klik record. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 15 Februari 2021, PT Budi Jaya Motor membeli barang secara kredit dengan termin pembayaran net 10 after EOM. Berikut list barang yang dibeli oleh PT Budi Jaya Motor. Notnya exclude PPN 10%. Jobnya P dan kategorinya L. Faktur penjualan PT Honda Rias dijual kepada PT Budi Jaya Motor pada tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor fakturnya FJ 150221. Berikut penjualan untuk barang secara kredit. Yang pertama ada dengan kode AAS alternatif hasil T atau Kijang SU sebanyak 2 unit, harganya 2.496.000 dengan total 4.992.000. Ada dengan kode AVA air filter AC M atau L 300 diesel sebanyak 3 unit dengan harga 1.482.000, total harganya 4.446.000.
Selanjutnya dengan kode JSC, yaitu jasa servis, kuantitinya 1 lot, harganya 1.482.000, totalnya 1.482.000, total pajaknya 1.092.000, total harga setelah pajaknya 12.012.000. Untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu enter sales, pilih ke menu invoice, unchecklist teks inklusifnya, pilih layout menjadi item, lalu OK. Setelah itu pilih termnya net 10 after EOM seperti gambar ini. Setelah itu ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen. Isikan data transaksi penjualan. Setelah sesuai dengan gambar seperti ini, lalu klik tombol record. Selanjutnya ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 18 Februari 2021, PT Motion Sport memberi barang secara kredit dengan termin pembayaran net 10 after EOM. Berikut list barang yang dibeli oleh PT Motion Sport. Sudah exclude PPN 10%, jobnya P dan kategorinya O. Untuk faktur penjualannya dengan nomor PJ 180221 tanggal 18 Februari 2021 dijual kepada PT Motion Sport dengan kode AAS alternatif ACT atau Kijang SU sebanyak 2 unit, harganya 172.14 US dollar dengan total 344,28 US dollar. Selanjutnya ada kode DAE distributor ACT atau Kijang Expo CDI sebanyak 1 unit dengan harga 155,10 US dollar dengan total 155,10 US dollar. Selanjutnya ada kode CEM karburator ACM atau L300 sebanyak 1 unit dengan harga 224,14 US dollar dengan total 224,14 US dollar. Total pajaknya $772,35 setelah total pajak yaitu 795,87 US dollar. Untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu enter sales, pilih ke menu invoice, unchecklist teks inklusifnya, lalu pilih layoutnya menjadi item. Setelah itu klik OK. Selanjutnya pilih termnya net 10 after EOM. Setelah pilih termnya lalu OK. Selanjutnya ubah customer sesuai dengan nama customer di dokumen. Setelah isikan data transaksi penjualannya, klik record. Selanjutnya klik tombol red USD untuk mengganti rate sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan pada bukti transaksi. Lalu klik tombol OK. Setelah itu klik tombol record. Untuk selanjutnya transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Untuk faktur penjualannya dengan nomor PJ 280221 tanggal 28 Februari 2021, terminnya COD, dijual kepada PT Budi Jaya Motor. Dengan kode barang CEM
paket deskripsi karburator AC M atau L300, kuantitinya 5 unit dengan harga satuan 3.250.000, total harganya 16.250.000. Selanjutnya dengan kode DAE, distributor ACT atau Kijang Export CDI dengan sebanyak 4 unit, harga satuannya 2.249.000. Total harganya 8.996. Total pajaknya 2.524.600. Total setelah pajak 27.770.600. Untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu pilih enter sales, lalu klik ke menu invoice, unchecklist tag inklusifnya. Setelah itu pilih layout menjadi item. Setelah dipilih, klik OK. Lanjut ke pilih termnya menjadi COD, lalu klik OK. Selanjutnya ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen dan isikan data transaksi penjualannya. Setelah diisi sesuai gambar tersebut, kita langsung pilih record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu penjualan tunai menggunakan mata uang asing. Faktur penjualannya dengan nomor PJ 0404-2021 tanggal 4 April 2021 jual kepada PT Motion Sport dengan kode barang AFA air filter AC M atau L300 diesel dengan kuantiti 4 unit, harga satuan 102,20 US dollar. Total harganya jadi 408,80 US dollar. Total pajaknya 40,88 US dollar. Total setelah pajak 449,68 US dollar. Penyelesaiannya, pilih modul sales, lanjut ke enter sales, pilih ke menu invoice, unchecklist teks inklusifnya, lalu pilih layout menjadi item, pilih termnya menjadi COD, lalu klik OK. Setelah itu ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, isikan data transaksi penjualan seperti gambar ini. Setelah sesuai, kita langsung pilih record. Selanjutnya ada transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 13 Mei 2021, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10/N30 pada PT Sumber Rezeki. Berikut ini adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Sumber Rezeki dengan nomor purchase-nya PO 13/05/2021 dengan job spec kategorinya L, exclude 10% PPN. Untuk kode barangnya AAS, deskripsinya alternatif ACT atau Kijang SU sebanyak 2 unit, harga satuannya 2.250.000, total harganya 4.500.000. Untuk total pajaknya 450.000, total setelah pajak 4.950.000. Untuk penyelesaiannya pilih modul purchase, lalu enter purchase, pilih ke menu bill, unchecklist teks inklusifnya, buat data pada kolom termin, diskon diisi 10%, 10, balance due-nya 30, untuk diskon for early payment-nya 2%. Setelah diisi seperti ini, lalu klik OK. Selanjutnya ubah tampilan layout-nya menjadi item dan isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Pastikan rate-nya yang digunakan IDR. Pilih kategori menjadi L dan setelah itu tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Jika sudah sesuai, pilih record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, dapat dilihat dengan pilih modul purchase,
Lalu transaksi jurnal, pilih tab purchase, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom. Setelah sesuai, kita klik close. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Meneruskan selanjutnya ada pembelian kredit menggunakan motor asing. Tanggal 10 Juni 2021, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin atau persepuluhan kepada PT Motorcycle One Service. Berikut ini adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Hondaria Motor. Nomor purchase PO 10021 dengan job P, kategori U exclude 10% PPN. Kodenya ada XAM, deskripsinya karburator SCM atau L300, jumlahnya 2, harganya 250, totalnya 500. AFA air filter SCM atau L300 dengan jumlah 5, harganya 114, dikali 5 jadi 570. Totalnya 1070, total pajak 10%-nya 107, total setelah pajak 1177. Penyelesaiannya pilih modul purchase, lalu enter purchase, pilih kemudian ketiga checklist tax inclusive, keempat ubah data kolom termin. Yang kelima, ubah tampilan layout menjadi item. Keenam, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Yang ketujuh, pastikan rep digunakan USD. Yang kedelapan, pilih kategori menjadi O. Lalu tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal transaksi tersebut. Lalu selanjutnya, klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara yang pertama, pilih modul purchase, lalu transaksi jurnal, pilih tab purchase, lalu disesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from. Lalu selanjutnya ada transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 7 Juli 2021, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Sumber Rejeki. Berikut adalah daftar barang yang dibeli PT Hondaria Motor dengan nomor purchase PO 030721. Jobnya P, kategori L, exclude 10% PPN. Nah, total setelah pajaknya yaitu 7.421.700. Penyelesaiannya yang pertama, pilih modul purchase, setelah itu enter purchase, pilih menu bill, lalu unchecklist tax inclusive, lalu ubah tampilan layout menjadi item. Yang kelima, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Yang keenam, pilih kategori menjadi L, lalu klik record. Selanjutnya ada transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Tanggal 21 Agustus 2021, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Motorcycle One Service. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Hondaria Motor dengan nomor purchase PO 210821 dengan job P, kategori O, exclude 10% PPN. Total setelah pajaknya $1.287. Lalu penyelesaiannya yang pertama, pilih modul purchase, setelah itu enter purchase, pilih menu bill, unchecklist tax inclusive, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, lalu pilih kategori menjadi O, lalu klik record. Lalu selanjutnya ada transaksi pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah atau asing. Pada tanggal 28 Agustus 2021, perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada PT Sumber Rejeki dengan sebesar Rp70.600.000 menggunakan Bank Mandiri. Ceknya, bukti bank keluarnya
280801. Penyelesaiannya, klik modul purchase, lalu pilih pay bills, lalu pilih nama supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Yang ketujuh, klik pada kolom amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Yang kedelapan, tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Selanjutnya, tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal transaksi tersebut untuk memastikan tidak adanya terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya klik tombol record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, pilih modul Purchase Transaction Journal, lalu pilih tab Disbursement. Yang ketiga, sesuaikan periode tanggal transaksi sesuai yang sudah diinput pada kolom date form. Lalu selanjutnya ada transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah atau asing. Pada tanggal 14 September 2021, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Budi Jaya Motor atas nomor invoice 001 pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp42.500.000 kepada akun cash. ID-nya PU 140921. Penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu receive payments, pilih customer PT Budi Jaya Motor, lalu ubah kolom deposit to account, cash atau IDR, lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Yang selanjutnya, isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada transaksi, yaitu Rp42.500.000. Klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya transaksi retur pembelian tunai menggunakan mata uang. Pada tanggal 15 September 2021, perusahaan mengembalikan barang dengan kode sebanyak 2 unit kepada DAE atas transaksi tanggal 3 Juli 2021. Penyelesaiannya yang pertama, pilih menu purchase, lalu enter purchase, ubah layout menjadi item, pilih menu bill, lalu ubah jenis pembayaran, isi data sesuai dengan dokumen, lalu record. Yang kedua, jurnal terbentuk. Seperti ini ya teman-teman. Seperti yang di layar. Yang selanjutnya ada transaksi retur penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 23 Maret 2021, perusahaan mendapatkan retur dari PT Budi Jaya Motor dengan nomor invoice VFJ 150221 berdasarkan transaksi pada tanggal 15 Februari 2021. Secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Exclude 10% PPN. Job pay kategorinya L. Lalu penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, pilih ke menu invoice, lalu unchecklist tax inclusive. Keempat, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, lalu pilih time, day, add month after IOM. Lalu selanjutnya ada transaksi data penyesuaian inventory. Pada proses kegiatan siklus akuntansi tentu adanya proses stock of now, yaitu melakukan pengecekan antara jumlah barang dengan catatan
jumlah persediaan yang tersedia. Dari hasil pengecekan tersebut, kemungkinan akan terjadi selisih maka dapat dilakukan adjustment. Contoh kasus, pada tanggal 3 Juli 2021, lakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang. Saat melakukan pengecekan stok persediaan yaitu kode DAE sebanyak 1 unit cost yang tidak diketahui nominalnya IJ 310121 kategori L job P. Penyelesaiannya yaitu pada command center, pilih modul inventory, lalu adjust inventory, isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Titik. Selanjutnya masuk ke bab 3, laporan dan analisa laporan keuangan perusahaan. Profit dan loss accrual. Laporan yang dihasilkan dari penginputan transaksi pada PT Honda Rias Motor adalah laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Laporan laba rugi terdapat sebagai berikut. Pertama, pada kotak report, klik account, pilih income statement, accrual. Ketiga, pilih dan klik customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari sampai Desember 2021. Keempat, klik display. Selanjutnya, account transaction, accrual, menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record jumlah entry dengan periode tanggal yang terpilih. Laporan ini nantinya dapat dikirim ke program lain, misal ke PDF. Berikut langkahnya. Pertama, pada kotak dialog, command center, report, lalu klik account. Kedua, pilih account transaction, accrual, kemudian klik tombol customize. Ketiga, pada kotak dialog report, customization general journal, tentukan periode tanggal pada transaction date from ketik tanggal 1 bulan 1 2020 dan sampai tanggal 31 bulan 1 2020. Kemudian klik tombol display. Selanjutnya, report display ditampilkan, dapat langsung mencetak laporan ini dengan mengklik tombol print atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to, pilih jenis dokumen laporan yang ingin. Contoh PDF. Simpan file pada laporan direktori yang diinginkan. Contoh buat folder record pada folder PT Honda Rias Motor, kemudian disimpan file pada laporan tersebut. Yang ketiga, standar balance sheet. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasifa. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Pertama, pada kotak dialog command center, report. Kedua, klik account. Ketiga, pilih standar balance sheet. Keempat, klik customize, pilih periode laporan Januari sampai Desember 2021. Kelima, klik display. Keempat, cash disbursement. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog command center, report, klik banking, pilih cash disbursement, klik customize, pilih periode laporan Januari sampai Desember 2021, lalu klik display. Selanjutnya, cash receipt. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Pertama, pada kotak dialog command center, report, klik banking, pilih cash receipt, klik customize, pilih periode laporan Januari sampai Desember 2021, lalu klik display. Selanjutnya, analisa laporan keuangan. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, pada kotak dialog command center, klik command panel, analisis, lalu pilih sales. Ketiga, klik tombol filters, pilih option this year's actual only, pilih option all items, pilih selected periode Januari sampai Desember. Keempat, klik OK, kemudian tampil jendela analis sales sebagai berikut. Pilih tab sales untuk melihat diagram penjualan.
Dalam analisa diagram penjualan dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item karburator ASI ML300 dengan persentase 39,30%. Dapat diketahui bahwa tingkat permintaan item karburator ASI ML300 akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item yang lainnya. Selanjutnya, pilih tab margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Dalam analisa margin pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat PT Honda-Rias Motor terdapat pada item jasa servis dengan persentase 100%. Dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item jasa servis cenderung lebih besar dibandingkan dengan item lain. Sekian dari saya, terima kasih.